mengisi survei pengalaman penerima kartu prakerja. Bagi teman-teman yang belum mengisi survei, bisa menyimak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa ya, bantu subscribe dan like-nya agar channel ini semakin berkembang. Nah, inilah tampilan dari survei kartu prakerja, dan kita langsung saja isi ya. Nah, ini pertama, saya telah membaca deskripsi survei dan memberikan persetujuan pada manajemen pelaksana untuk menggunakan informasi yang ada dalam survei sesuai tujuan yang telah disebutkan. Kita checklist ya. Terus, apakah Anda bersedia mengikuti survei tentang pengalaman Anda sebagai penerima kartu prakerja? Kita checklist ya. Nah, kita ke halaman berikutnya. Nah, kita masukkan isi 16 digit kartu prakerja Anda di sini. Di sini kita isi ya. Nah, kita isi jangan sampai salah karena nanti bonusnya masuk ke rekening. Jadi jangan sampai salah isi rekening 16 digit nomor kartu prakerja ya. Kita isi langsung. Setelah itu kita isi berikutnya pada bulan Januari 20 apa status pekerjaan Anda. Kita pilih sesuai masing-masing ya. Kalau bekerja sebagai karyawan kita isi karyawan, kalau memiliki usaha kita milih usaha, dan jangan memilih tidak bekerja karena nanti tidak akan cair. Bekerja sebagai pegawai buruh, karena pekerjaan saya sebagai buruh, saya isi ini ya. Seterusnya pada saat ini apa satu pekerjaan Anda? Kita pilih tidak bekerja. Karena saya tidak bekerja, sebutkan dampak COVID-19 yang paling Anda rasakan. Kita isi tidak bekerja. Terus kalau sudah diisi, kita ke halaman berikutnya. Nah, jangan lupa ya, sebelumnya kita bantu like dan subscribe-nya ya. Nah, ini kita isi, kita checklist mana yang sesuai dengan Anda. Apakah Anda mengusulkan mengakses sistem program kerja? Jika tidak, kita pilih satu. Terus yang di bawahnya sesuai pertanyaan. Apakah Anda mengalami kesulitan ketika menyelesaikan tahapan pendaftaran program kartu prakerja? Karena saya tidak mengalami ya, saya pilih tidak pernah mengalami kesulitan. Checklist nomor 5. Bagaimana bagian mana dari proses pendaftaran yang menurut Anda sulit dilakukan? Bisa pilih ya, ini kita bisa pilih lebih dari satu. Karena waktu saya mengunggah foto agak sulit, saya memilih ini checklist. Terus berikutnya, berapa lama waktu Anda habiskan untuk mendaftar? Nah, sewaktu kita mendaftar, berapa lama kita bisa memilih? Kalau dulu saya waktu mendaftar sekitar 30 menit sampai 60 menit. Kita checklist ya. Anda mengalami kesulitan menautkan akun rekening bank atau e-money Anda? Kita tidak pernah mengalami kesulitan. Saya checklist di nomor 5. Kita ke halaman berikutnya ya.
Nah, dalam tahapan isi data diri Anda diminta untuk memilih topik pelatihan yang Anda minati. Apa topik pelatihan tersebut? Kita pilih sesuai apa yang kita pilih di pelatihan ya. Karena di sini tidak tertera di sini, saya memilih lainnya. Nah, di sini kita checklist ya. Terus jika tidak menerima kartu apa Anda akan mengeluarkan biaya sendiri untuk mengikuti pelatihan tersebut? Kalau saya tidak, karena saya tidak mempunyai biaya, saya pilih tidak. Terus berikutnya, nah, mana yang dari 8 digital platform mana yang Anda gunakan untuk membeli pelatihan? Saya membeli PIN dari Pinteria, Skill Academy, Bukalapak. Bisa dijelaskan kenapa digital form tersebut? Nah, ini menurut saya begini ya. Karena materi yang saya cari, begini saja. Karena materi ada dalam pencarian saya dan platform tersebut sudah terkredibilisasinya yang sangat bagus. Kita ke halaman berikutnya ya. Bagaimana cara Anda memilih pelatihan digital? Nah, di sini kita memilih sesuai waktu kita mendaftar ya. Mencari pelatihan yang dimulai dengan cara mencari dalam lama-lama digital platform. Setelah memilih, apakah Anda membaca deskripsi, kita centang checklist. Nah, berikutnya kita checklist dia lagi. Karena sudah menemukan materi yang saya cari dan mudah dimengerti. Berikutnya ya, halaman berikutnya kita bisa memilih lebih dari satu ya. Apa yang mendasari memilih pelatihan tersebut? Cepat dan mudah, sesuai kebutuhan saat ini untuk membantu usaha, dan yang penting ini ingin memperoleh penghasilan tambahan. Saya checklist tidak, karena saya tidak pernah membandingkan ya. Membandingkan mengecek pelatihan sejenis terhadap pada produk lain ya. Kalau ini saya checklist selalu, karena saya memang mencari dulu ya. Waktu saya mencari pelatihan, membaca silabus ya, ini kita cek selalu. Saya tidak pernah dasar dalam pengambilan ini ya. Yang penting saya pelatihannya saya cari sudah bagus ya, saya pilih. Kita cek tidak pernah. Mengapa durasi? Nah, kalau soal durasi saya juga tidak pernah mempermasalahkan, saya cek nomor 5. Kita checklist selalu. Nah, di sini ya. Ya, nah yang paling penting di sini, mungkin ada teman-teman yang kendala sampai di sini untuk bagaimana mengisi checklistnya. Nah, kita checklist
setiap kolom jangan sampai yang sama satu sejajar dengan yang di bawahnya. Contoh ya, merek platform digital, kita pilih nomor 2 dan tenaga instruktur. Nah, tenaga instruktur ini kita pilih, kalau saya pilih nomor 8 karena ini sangat penting mempengaruhi kualitas dari pelatihan itu. Nah, kalau soal harga saya pilih nomor 1. Nah, ini juga saya pilih nomor 3. Intinya jangan sampai dengan sama yang di bawahnya, supaya bisa ke halaman berikutnya jangan sampai ada yang sejajar dengan checklistnya. Nah, judul pelatihan karena ini nomor 2 sudah, nomor 8 sudah, nomor 1 sudah, kita pilih nomor 4. Nah, setelah itu kita durasi pelatihan kita pilih nomor 5. Sertifikat kita pilih nomor 7. Promosi yang dilakukan platform kita pilih nomor 6. Nah, kita ke halaman berikutnya. Apakah menurut Anda jenis pelatihan yang tersedia dalam kertas sudah cukup beragam? Ya, kita centang ya. Berikan penilaian terhadap beberapa aspek penyelenggaraan pelatihan berikut. Sangat bermanfaat. Dan bisa menambah keterampilan dan pengetahuan saya. Berikutnya kita checklist sangat setuju. Sangat baik sekali ya. Menurut Anda, apakah pelatihan yang Anda telah ambil meningkat aktivitas yang dilakukan secara praktik tatap muka? Ya, jelas ini ya. Berapa lama waktu yang Anda habiskan untuk menyelesaikan pelatihan pertama? Ya, kalau saya kurang lebih sekitar kurang dari 4 jam ya. Nah, menurut Anda apakah pelatihan yang telah atau sedang jalan efektif dalam meningkat kompetensi Anda sebagai pekerja? Kita checklist efektif. Jika tidak efektif, bisa jelaskan kenapa tidak sesuai apa yang diambil, materi dan praktek, dan yang gini aja, materi atau mungkin teman-teman bisa mengisi begini saja ya. Belum punya modal untuk menjalankan usaha seperti di dalam pelatihan. Setelah itu kita ke halaman berikutnya. Nah, di sini kita kuota ya, tentang kuota untuk untuk paket data yang dihabiskan selama kita menjalani pelatihan. Kalau saya kurang lebih ya antara lebih dari 50
ya, lebih dari 10 sampai 50.000 kita checklist di itu ya. Nah, ini menurut teman-teman sendiri ya, bagaimana, sudah menerima atau belum? Kalau saya sudah, kita pilih sudah. Nah, untuk apa insentif tunai itu, untuk apa saja? Kita pilih untuk transportasi dan modal usaha ya. Kalau teman-teman di bagian internet, saya baru pakai transportasi dan mengembali pulsa. Kita cek berikutnya, ke halaman berikutnya. Mendapatkan sertifikat, memperoleh insentif tunai, bisa berwirausaha, menambah keterampilan baru. Setelah itu kita pilih tidak. Anda setuju dengan pendapat jika program itu adalah program yang tidak ada manfaat? Kita pilih tidak. Apakah Anda setuju program Prakerja adalah program yang memberi bantuan biaya pelatihan sekaligus bantuan untuk meringankan biaya hidup? Kita pilih ya, jelas. Oke, selanjutnya jelaskan jawaban Anda. Nah, kita isi di masa sulit ini, di mana kita harus bangkit dengan skill dan keterampilan yang kita miliki, bisa menambah penghasilan untuk ekonomi saat ini. Kita ke halaman berikutnya. Apakah Anda bersedia mengunggah video Anda? Ya, kita checklist ya. Kayak ini, dan ini kayaknya yang terakhir ya untuk videonya. Untuk yang terakhir kali kayaknya mengunggah video. Nah, di sini kita harus mengunggah video kita. Dalam bagian ini kita ingin meminta testimoni mengenai program Prakerja. Harap Anda hanya yang mengambil video selama 30 detik. Jadi maksimal ukurannya 10 MB, tidak lebih dari 30 detik. Nah, menyebutkan setidaknya beberapa hal sebagai berikut: perkenalan diri Anda, status kerja Anda, pelatihan apa yang diambil, bagaimana cara Anda memilih, rencana Anda untuk mengembangkan keterampilan yang telah diperoleh. Karena saya sudah membuat video, jadi tinggal mengunggah atau mengupload. Cari file ya, cari filenya di perangkat, karena saya sudah membuat video sebelumnya.
file video harus tidak lebih dari 10 MB atau MB. Nah, di sini saya mengunggah sekitar ukurannya 4,14 MB. Kita upload. Dan setelah upload kita kirim. Nah, selesai sudah untuk pengisian survei pengalaman penerima kartu prakerja. Begitulah cara mengisi surveinya. Terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang.